wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Suharyati SEMM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah kewirausahaan kelas C. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PKM kewirausahaan, yaitu rencana bisnis, yaitu Yukplay. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Putri Jagadita Anjanis dengan NIM belakang 100. Saya sendiri yaitu Abidara Wahyu Farizia dengan NIM belakang 107. Dan saya Amiroda Badia Prima dengan NIM belakang 077. Baik, berikut ini merupakan outline presentation dari diskusi kami pada kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada gambaran umum rencana usaha, yang ketiga ada metode pelaksanaan, dan yang terakhir ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, saya akan membacakan mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang. Nah, pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi semakin merajalela di semua kegiatan yang dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan gadget di rumah masing-masing, seperti kegiatan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi yang baik, kegiatan jual beli barang dan jasa akan semakin mudah untuk dilakukan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau UMKM pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari seluruh jumlah pelaku usaha di Indonesia. Nah, UMKM ini didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Berdasarkan riset dan analisis yang telah dilakukan dengan cara studi literatur, penelitian, dan data-data tahun sebelumnya, banyaknya pemilik usaha yang ada di Indonesia pasti memerlukan supplier yang terjamin untuk membantu keberlangsungan usaha mereka. Dengan banyaknya pemilik usaha di Indonesia, khususnya UMKM, mendorong dan memotivasi kami untuk membuat aplikasi Youply. Nah, aplikasi Youply ini sendiri berasal dari kata You Supplies yang memiliki fokus untuk menghubungkan antara para supplier kepada pemilik usaha. Nah, Youply ini akan memudahkan para pemilik usaha dalam mencari bahan baku dengan harga yang lebih murah, aman, dan tentunya terjamin kualitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai rumusan masalah dan tujuan program. Untuk rumusan masalah dari Youply ini sendiri yaitu ada bagaimana pemanfaatan aplikasi Youply pada kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang kedua yaitu ada bagaimana strategi untuk meningkatkan penggunaan Youply di masyarakat. Nah, untuk tujuan program dari Youply ini sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, tujuan dari program ini adalah mengetahui seberapa besar manfaat aplikasi Youply pada kegiatan ekonomi di masyarakat. Dan yang kedua yaitu menganalisis strategi untuk meningkatkan penggunaan Youply di masyarakat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Pada Putri dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai luaran dan manfaat penelitian. Di luaran ini, Youply dengan adanya aplikasi Youply ini diharapkan dapat berguna bagi pemilik usaha di Indonesia agar dapat lebih efisien dalam distribusi barang. Kemudian, luaran yang kedua yaitu dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan mengenai pendistribusian bahan baku. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari Youply ini, aplikasi ini dibuat oleh penulis untuk diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pelaku ekonomi agar transaksi jual-beli lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan bagi supplier dan para pengusaha. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat menjadi aplikasi kebanggaan Indonesia yang bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang tersedia yang ada di Youply itu sendiri. Yang pertama ada sales tracking. Nah, untuk sales tracking ini
adalah sebuah sistem yang membantu penjualan melalui tracking pada proses penjualan menggunakan aplikasi ini. Nah, proses tracking ini dapat dimanfaatkan untuk pemantauan yang dilakukan dengan mencatat atau merekam aktivitas-aktivitas dalam proses interaksi antara sales dan konsumen. Nah, manfaat selanjutnya adalah data penjualan dapat tersimpan dengan baik dan dapat disimpan dengan cepat. Nah, data-data ini dapat digunakan untuk mencari tahu sebuah informasi seperti total penjualan dalam periode tertentu, waktu-waktu rata-rata yang dilakukan, dan penutupan penjualan serta yang lainnya. Nah, yang kedua ada purchase tracking. Nah, purchase tracking ini dapat membantu penjual untuk memantau apakah barang yang dibeli oleh konsumen sampai dengan selamat. Hal ini merupakan salah satu fitur yang paling penting bagi pelanggan. Nah, yang ketiga ada GPS tracking. Nah, GPS tracking ini dapat digunakan dalam berbagai aset dan salah satunya memiliki fungsi utama yaitu untuk melihat posisi aset secara real time. Nah, penggunaan GPS ini dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan jalur perjalanan yang biasanya dilakukan jika aset tersebut digunakan oleh orang lain. Nah, yang keempat ada stok barang. Nah, stok barang ini sendiri merupakan suatu fitur untuk merangkum status jumlah stok yang tersedia saat ini oleh penjualnya. Nah, sehingga penjual atau pengguna dapat dengan mudah untuk melihat stok barang yang mana yang perlu ditambahkan dan mana yang kurang. Nah, untuk yang terakhir ada fitur dari Business Intelligence. Nah, fitur ini dapat digunakan untuk mengumpulkan, membaca, dan menafsirkan data-data yang digunakan untuk melihat tren dan perbandingan dari sebuah kompetitor dengan yang lainnya di dalam sebuah industri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adia. Baik, saya kali ini akan memaparkan mengenai segmentasi pasar dari Youpla ini sendiri. Next slide. Segmentasi pasar kami terbagi menjadi 3 fokus utama, yaitu dari target market, potential market, dan reachable market. Untuk target market sendiri, yaitu mengenai seluruh pelaku usaha, baik skala besar maupun skala kecil yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, terdapat lebih dari 64,2 juta usaha yang dapat disebut dengan target market dari aplikasi Youpla kami. Untuk potensial market, seluruh usaha yang sudah terdigitalisasi, yaitu sebesar 13% dari 64,2 juta usaha atau diperkirakan sekitar 8,34 juta usaha yang sudah melakukan digitalisasi itu terdata oleh Kemenkop UKM. Dan ada reachable market, yaitu merupakan seluruh usaha dagang di Pulau Jawa. Untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Untuk Putri dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Next slide. Pada analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yang pertama ada memiliki fitur yang terintegrasi dengan seluruh usaha di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua merupakan aplikasi yang menghimpun distributor pertama dari Indonesia. Kemudian yang ketiga dapat melakukan komunikasi dan bertransaksi di dalam satu aplikasi yaitu Youpla. Yang keempat yaitu menggunakan fitur GPS yang dapat mempermudah para pemakai untuk melacak barang mereka. Yang kelima yaitu aplikasi ini terintegrasi dengan berbagai mobile banking dan e-wallet ternama di Indonesia yang dapat mempermudah pemakai aplikasi ini. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari aplikasi Youpla ini yaitu aplikasi ini memiliki masalah dalam masa pengembangan yang memerlukan inovasi di setiap waktu. Dan yang kedua ada kemungkinan aplikasi ini mengalami gangguan yang tinggi. Next slide. Untuk analisis SWOT opportunities atau peluang, yang pertama, belum memiliki aplikasi sejenis yang berfokus pada distributor, dan yang kedua, peningkatan pelaku usaha yang tinggi dan sudah melakukan digitalisasi. Kemudian yang keempat yaitu threats atau ancaman, di mana aplikasi e-commerce yang merupakan kompetitor besar yang memiliki fungsi yang sama. Next slide.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis pesaing dan analisis strategi. Analisis pesaing ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama e-commerce. E-commerce yang ada di Indonesia sekarang ini itu seperti Shopee dan Tokopedia yang merupakan e-commerce dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari 100 juta di seluruh dunia. E-commerce ini merupakan kompetitor terbesar untuk aplikasi Uplay karena hampir semua pelaku usahanya menggunakan e-commerce tersebut untuk memperluas penjualan mereka. E-commerce ini juga dapat melakukan transaksi dengan cepat. Kemudian yang kedua ada analisis pesaing, yaitu pasar tradisional. Dengan melihat data dari Kemenkop UKM, baru 13% usaha di Indonesia yang sudah terdigitalisasi. Masih banyaknya usaha yang belum terdigitalisasi dan lebih memilih untuk belanja secara langsung di pasar tradisional. Kemudian ada analisis strategi yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada periklanan, di mana dalam dunia marketing ini memasarkan produk dengan cara memasang iklan sangat populer pada masa itu. Iklan dapat digunakan sebagai tempat untuk bersaing dengan kompetitor dengan menunjukkan citra hak perusahaan. Kemudian platform yang paling memberikan dampak signifikan pada pembelian produk adalah TikTok, Instagram, dan Facebook. Oleh karena itu, melihat dari trafik pembelian karena iklan di TikTok, Instagram, dan Facebook, kami memilih 3 platform tersebut sebagai jalur promosi kami pada periklanan. Kemudian yang kedua ada analisis strategi, yaitu workshop, di mana pada kasus Templater ini kami akan melaksanakan workshop yang terbuka tanpa biaya bagi para pelaku UMKM pada workshop. Pada workshop ini kami juga akan menjelaskan mengenai penggunaan dan keefektifan dari aplikasi yang akan kami dapat untuk membantu efisiensi pemasaran pelaku UMKM di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada sponsor, di mana tentunya kegiatan ini menguntungkan bagi pihak internal maupun eksternal, dan workshop dan sponsor ini memberikan sponsor yang sesuai dengan target dan tujuan kita. Oleh karena itu pada kasus ini kami berfokus pada kegiatan yang ingin membantu UMKM. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Abidara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan usaha. Jadi di sini kita memakai 2 analisis, yaitu analisis leverage dan analisis rasio keuangan. Yang pertama ada analisis leverage. Nah, analisis ini adalah alat analisis penganggaran perusahaan yang berfokus pada sumber modal. Nah, sumber modal ini terdiri dari internal dan eksternal. Nah, acuan dalam menggunakan leverage ada 3, yaitu leverage operasi, yang kedua ada leverage keuangan, dan yang terakhir ada leverage gabungan. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan adalah alat analisis yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan pada masa lalu. Nah, analisis rasio ini dapat digunakan dengan 2 cara, yaitu melakukan perbandingan rasio dengan satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya yang bergerak di bidang yang sama, dan dapat dilakukan dengan perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan lain sebagai pengganti perusahaan kita. Nah, analisis ini dapat dilakukan dengan 4 kondisi, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio leverage, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang terakhir ada rasio profitabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan ekonomi dan harga. Target pengguna aplikasi ini merupakan seluruh pelaku usaha di Indonesia. Nah, aplikasi ini menerapkan sistem pembagian hasil dengan 20% dari total pendapatan pelaku usaha yang menggunakan aplikasi ini. Diberikan untuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan aplikasi, dan biaya pengembangan aplikasi. Sedangkan 80% lainnya dari hasil tersebut merupakan milik pelaku usaha. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adia. Baik, terima kasih Abidara. Untuk slide ini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan yang diambil oleh Uplay. Nah, kami
Metode pelaksanaan kami terbagi menjadi 4 tahap, yaitu terdapat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap uji coba, serta tahap penerapan. Nah, yang pertama kita akan masuk ke bagian tahap persiapan. Nah, apa saja yang termasuk dalam tahap persiapan dari aplikasi Uplay kami? Tahap persiapan ini dilakukan dengan melakukan pematangan ide, bisnis, dan pemilihan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan banyaknya pengguna dari aplikasi ini. Nah, untuk pemilihan strategi bisnis yang efektif dapat dilakukan dengan cara menganalisis pasar dan melihat bagaimana strategi marketing yang efektif untuk mengundang para pelaku usaha untuk menggunakan aplikasi kami. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan terbagi menjadi 12 tahap. Secara garis besar, kami akan melaksanakan tahap ini, yaitu mulai dari rancangan desain, deskripsi aplikasi usaha kami, membuat daftar fitur, mempersiapkan detail UI atau user interface mockup dari aplikasi Uplay, membuat skema database, membuat kerangka aplikasi kami, serta membuat detail-detail dan melakukan user acceptance test dari pihak internal dan eksternal untuk melakukan kredibilitas dari aplikasi kami, serta pembuatan pematangan dari aplikasi kami ini. Untuk tahap yang ketiga, yaitu ada tahap uji coba. Tahap ini dilakukan uji coba aplikasi Uplay kepada beberapa orang dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan yang ada dalam aplikasi kami. Setelah kami meminta bantuan dari beberapa orang tersebut dalam melakukan uji coba, maka orang-orang tersebut akan mengisi formulir kepuasan, tingkat kepuasan performa dari aplikasi Uplay kami sudah seberapa pantaskah untuk launching di aplikasi di App Store ataupun di Google Play Store. Yang formulir tersebut itu diisi secara daring. Nah, data tersebut dapat kami gunakan kembali untuk menganalisis kekurangan dan memperbaiki performa untuk dapat meningkatkannya lagi di kemudian hari. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu ada tahap penerapan. Nah, setelah melakukan uji coba dari aplikasi Uplay ini, kami melakukan perbaikan dan peningkatan performa dari formulir yang telah diisi oleh orang-orang tersebut tadi terkait kekurangan yang ada dari aplikasi kami. Setelah itu, aplikasi yang telah dibuat dan dikembangkan dapat disebarluaskan kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha agar aplikasi kami, yaitu Uplay, dapat bermanfaat bagi banyak orang. Next slide. Saat ini kita masuk ke bagian materi anggaran biaya. Next slide. Fixed cost atau biaya tetap, terdapat 6 unsur utama, yaitu domain, pembuatan aplikasi dan website, registrasi aplikasi, biaya sewa kantor, laptop, dan peralatan administrasi, dengan memakan total harga sebesar Rp108.300.000 untuk fixed cost dari perusahaan kami ini sendiri. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai variabel cost dari aplikasi Uplay ini, yaitu ada 4 unsur biaya investasi. Yang pertama ada WiFi, yang kedua ada biaya promosi, dan yang ketiga ada biaya tenaga kerja, dan keempat ada biaya administrasi dengan total biaya yaitu Rp18.700.000. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Abidara. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai jadwal kegiatan aplikasi Uplay ini sendiri. Pada bulan pertama, kami berada pada tahap persiapan, dan pada tahap pelaksanaan akan berada pada bulan kedua dan bulan ketiga. Untuk tahap uji coba akan berada pada bulan keempat, dan tahap evaluasi akan ada pada tahap bulan kelima. Nah, untuk tahap pembuatan laporan itu sendiri akan berada pada akhir periode akuntansi, yaitu pada akhir bulan Desember.
Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi Youply ini sendiri. Kami berharap aplikasi ini dapat bermanfaat bagi UMKM itu di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.